Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, pagi teman-teman semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dalam bentuk PowerPoint. Praktikum ini adalah untuk memenuhi nilai praktikum fisika dasar 2 dengan judul kapasitansi dielektrik dengan kode F6. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Elza Maharani dengan NIM 2201142 dari Prodi Teknik Perminyakan D 2022. Kita masuk ke abstrak. Nah, jadi kita akan membahas tentang kapasitansi dielektrik. Kapasitansi merupakan kemampuan dari suatu bahan untuk dapat menampung muatan elektron untuk level tegangan tertentu, berupa bahan isolator yang diselipkan di antara keping kapasitor dua keping konduktor sejajar masing-masing memiliki luas penampang dan jarak antar keping. Praktikum kapasitansi ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar dan menggunakan pad simulator. Kata kunci yang digunakan pada praktikum ini ada kapasitor plat sejajar, plat antar jarak antar plat, luas antar plat, dan konstanta dielektrik. Masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Jadi, kapasitor adalah piranti yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitor yang menyimpan muatan untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Satuan SI atau satuan internasional dari kapasitor adalah coulomb. Dalam dunia elektronika tentunya tidak lepas dari hal yang namanya kapasitor. Komponen ini sangat penting dalam dunia elektronika itu sendiri. Dalam pemasangan terdapat berbagai macam tipe rangkaian dan satu sama lain bisa dikombinasikan. Kita lihat contohnya pada keyboard yaitu kapasitor sejajar. Dalam percobaan yang akan dilakukan kali ini adalah rangkaian paralel dari bagaimana dielektrik yang melapisi plat pada kapasitor. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, lalu mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Untuk permasalahannya, bagaimana cara kita memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, lalu bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besar kapasitansinya. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Kita masuk ke dasar teori. Jadi, kapasitansi adalah efek listrik yang berlawanan merubahan tegangan antara membuat permukaan dipisahkan oleh isolator. Kapasitansi menyimpan energi listrik ketika elektron tertarik ke permukaan dekat tetapi tetap terpisah. Nah, tegangan nilai kapasitansi akan berubah tetap konstan kecuali jumlah muatan yang tersimpan berubah. Kapasitansi dapat diartikan dengan rasio muatan total pada salah satu konduktor terhadap beda potensial antara kedua konduktor. Kapasitansi juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu muatan untuk dapat menampung muatan elektron. Kapasitansi sendiri bisa disimbolkan dengan huruf C besar dengan satuan farad. Secara otomatis, kapasitansi dapat dituliskan sebagai rumus berikut. C sama dengan Q per V. Jadi Q itu adalah muatan dan V ini adalah beda potensial. Nah, bahan dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya antar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik ini dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Ketika bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak mengalami pergerakan sehingga tidak akan timbul arus seperti bahan konduktor ataupun semikonduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya yang mengakibatkan terciptanya pengutupan dielektrik. Pengutupan tersebut menyebabkan muatan positif bergerak menuju kutub negatif medan listrik, sedangkan muatan negatif bergerak pada arah berlawanan, yaitu menuju kutub positif medan listrik. Hal ini menimbulkan medan listrik internal di dalam bahan dielektrik yang menyebabkan jumlah surat medan listrik yang melingkupi bahan dielektrik itu menurun. Nah, jadi di sini ada contoh ya. Bentuk paling sederhana dari kapasitor adalah konduktor plat tipis sejajar yang luas masing-masing terpisah oleh ruang hampa. Jarak antara kedua plat tipis adalah D. Jika kedua plat diberikan muatan, maka medan terlokalisasi dalam daerah di antara plat-plat tersebut, terdistribusi secara homogen pada permukaan yang berhadapan.
Gambar tersebut menunjukkan dua plat konduktor yang disebut dengan kapasitor plat sejajar. Apabila masing-masing diberi muatan Q, beda potensial kedua plat V, terus luas tiap plat A, dan jarak pisah kedua plat B, kapasitas kapasitor plat sejajar dapat diturunkan persamaannya. Nah, jadi di sini ada contoh ya, konduktor plat sejajar. Ya, di sini ada rumusnya, bahwa untuk mencari E-nya atau mencari energinya, yaitu di mana Q sama dengan Q dibagi luas permukaan A, ya, luas permukaan atau A dibagi dengan dikali dengan epsilon 0. Jadi nanti rumusnya adalah Q sama dengan C per V. Nah, untuk mencari C-nya pada ini ya, kapasitor plat sejajar, di mana epsilon 0 itu sama dengan dikali A per D. Seperti itu. Untuk kapasitansi dielektrik, di mana material dielektrik jika diletakkan di antara konduktor memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah yang membuat konduktor terpisah oleh jarak yang sangat dekat, tapi tanpa adanya sentuhan, untuk menambah selisih potensial maksimum dan menambahkan kapasitansi menjadi lebih besar. Rumusnya, apabila ada bahan dielektrik yang ditaruh di tengah-tengahnya, rumusnya itu menjadi C sama dengan K dikali epsilon dikali luas penampang atau A dibagi dengan D atau jarak yang terpisah dua plat tersebut. Jadi dikalikan dengan K, yaitu adalah konstanta dielektriknya. Lalu apabila kita disuruh menghitung besar energi yang tersimpan, kita akan menggunakan rumus W. W itu sama dengan setengah C per V kuadrat, di mana itu adalah turunan rumus dari Q ya. Tadi Q kan sama dengan C per V. Nah, jadi kita turunkan dia dengan jadi kuadrat. Lalu, jika material dielektrik disisipkan di antara konduktor dan kapasitor muatan Q yang konstan, maka beda potensial di antara konduktor itu menjadi kurang. Jadi beda potensialnya itu di mana 0 dibagi sama K, konstanta material. Nah, untuk epsilon sendiri perlu diingat bahwa itu adalah permisivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kita masuk ke metodologi. Jadi sini ada flowchart di mana nilai langkah-langkah untuk kita mengambil data di simulasi PET. Pertama ada start, lalu kita buka file simulasi atau limpet. Terus selanjutnya kita atur beberapa nilai variabel simulasi seperti nilai tegangannya, nilai inputnya, terus jaraknya, terus luasnya. Gitu. Lalu yang selanjutnya kita perhatikan nilai dari ketiga alat ukur itu, dari kapasitansinya, terus muatannya, dan energinya. Lalu kita catat. Nah, setelah itu kita menghitung kapasitansi muatan tersebut dan menghitung energi yang tersimpan. Catat hasilnya, kemudian selesai. Alat yang digunakan pada praktikum ini ada limpet, komputer, dan Java. Untuk prosedur kerjanya sendiri sama seperti flowchart tadi, namun di sini dalam bentuk teks. Jadi yang pertama kita buka file simulasi yang telah kita unduh dari PET, kita unduh menggunakan Java. Lalu yang kedua kita buat rangkaian seperti yang ada di modul. Yang ketiga kita atur nilai variabelnya seperti nilai tegangannya, terus kita atur juga jarak antar platnya dan luas penampangnya. Yang keempat kita hitung nilai kapasitansinya, muatannya, dan energinya yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Lalu kita catat dan kita hitung nilainya berapa nilai kapasitansi muatan dan energi yang tersimpan. Nah, di sini pengolahan data. Jadi ada data-data yang diberikan pada praktikum ini. Yang pertama untuk diameter sendiri antara kedua plat sejajar itu sebesar 7,6 mm. Lalu di sini kita akan memvariasikan atau memanipulasikan luas penampangnya, yaitu dari 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Lalu untuk tegangannya sendiri itu sebesar 1,5 volt. Nah, di data kedua sama saja, namun di sini kita akan menambahkan bahan dielektrik berupa gelas dan offsetnya sebesar 7,6 mm. Analisa data. Nah, ini adalah data-data yang kita dapatkan
pada saat praktikum. Ini di sini kita sudah memanipulasikan luas penampangnya dan kita mendapatkan kapasitansinya. Lalu saat sudah dapat dapat nilai dari hasil luas penampang dan berapa kapasitansinya, kita buat dia dalam bentuk grafik. Bagaimana hubungan antara A dan C di data 1. Oke. Nah, di sini karena di simulasi PET itu tidak bisa dalam bentuk genap ya, ataupun 110, 120, 130 itu nggak bisa, jadi mungkin saya mengambil yang nilai terdekatnya saja. Untuk 100, 110 itu kelebihan 6, untuk 120 itu kelebihan 1, dan seterusnya sampai di 200. Dan kita dapatkan kapasitansinya sebesar sekian. Teman-teman bisa lihat di tabel. Lalu kita buat grafik hubungan antara A dan C. Jadi di sini luas penampang dan di sini ada kapasitansinya. Saat luas penampangnya berapa dan kapasitansi yang disimpan itu berapa. Dan ternyata pada grafik ini bisa kita lihat kalau semakin besar luas penampangnya, maka semakin besar pula kapasitansi yang ada, seperti itu. Dan dia memiliki grafik yang perlahan-lahan naik. Oke. Sama seperti data kedua, hanya saja kita memakai bahan dielektrik untuk menghitung kapasitansinya tersebut. Kita bisa lihat ya di sini ada penambahan dari 100 hingga 200. Kita dapat kapasitansinya sebesar sekian, ternyata loncatannya itu agak lumayan besar dari data 1 yang pelan-pelan ya, karena tidak ada tambahkannya bahan dielektrik. Untuk data kedua kita tambahkan bahan dielektrik, jadi sehingga dia memiliki kapasitansi yang lebih besar, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa luas penampang ini juga berpengaruh besar terhadap kapasitansi. Jadi semakin besar luas penampangnya, maka kapasitansinya pun semakin besar. Dilihat bahwa di sini ada grafik ya, grafiknya itu semakin naik. Setelah itu kita buat tabel regresi linear di data 1. Teman-teman bisa lihat, langsung saja lihat di PowerPoint bahwa ini untuk X, Y, X kuadrat dan X, Y, saya jelaskan saja bahwa X ini kita ambil dari luas penampangnya A, ya, penambahan luas penampangnya A, yaitu dari 100 hingga 200. Nah, yang Y ini adalah si kapasitansinya. Nah, karena kita pakai data 1, berarti kita mengambil kapasitansi di data 1 yang tidak menggunakan bahan dielektrik. Lalu X kuadrat ini adalah kuadrat dari si luas penampang tersebut, dan X-nya adalah perkalian antara luas penampang dan kapasitansi. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada totalnya, kita totalkan semuanya ini, bahwa menghasilkan nilai yang sekian ya. Sama seperti tabel regresi linear untuk data 2, sama seperti di yang tabel 1, bahwa X-nya ini adalah luas penampangnya, penambahan luas penampangnya, lalu yang Y-nya juga itu kapasitansinya, dan bedanya di data 2 ini kita memakai bahan dielektrik atau tambahan bahan dielektrik. Jadi untuk X2-nya juga ini adalah kuadratan dari si luas penampang, lalu yang untuk XY ini adalah perkalian antara luas penampang dan kapasitansi. Dan kita dapatkan total, kita menghitung semuanya ini, dan kita dapatkan hasil yang teman-teman bisa lihat di PowerPoint. Oke. Kita masuk ke tutorial menggunakan simulasi PET. Jadi, kita sudah ada di PET simulator ya, untuk menghitung kapasitansi dielektrik. Jadi yang pertama di sini kita sudah diberikan data ya sebesar tadi jarak antar platnya itu atau itu sebesar 7,6 mm. Nah, ini sudah terlihat 7,6 mm. Lalu untuk luas platnya kita manipulasi atau kita variasikan dari 100 hingga 200. Nah, pada saat 100 teman-teman bisa lihat bahwa kapasitansi yang disimpan itu sebesar 0,12 dikali 10 pangkat min 12 farad. Oke. Coba kita ke 110.
Karena 110 itu nggak bisa ya, jadi kita ambil yang nilai terdekatnya itu 109,9. Dan dihasilkan kapasitansinya adalah 0,13 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, begitu seterusnya sampai luasnya itu menjadi 200. Oke. Nah, ini 200. Mungkin agak sulit ya, jadi teman-teman perlu berhati-hati dan perlu kesabaran yang besar untuk mengambil data seperti ini. Karena, contohnya ini, kita mengambil data yang terdekatnya saja itu 201,2. Pada saat itu kita mendapatkan 0,23 kali 10 pangkat min 12 farad. Kita catat dan kita tulis bahwa pada saat luas platnya itu 200, kapasitansi yang diberikan adalah 0,23 kali 10 pangkat 15. Dicatat pada tabel yang sudah dibuat tadi ya, antara A yaitu luas penampang dan C kapasitansi. Nah, lalu untuk dielektrik sendiri di sini, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita akan memakai gelas. Nah, kita pakai adalah gelas. Kita centang kapasitansinya, kita lihat bahwa pada saat offsetnya kita atur ya. Tadi offsetnya kita diberikan data sebesar offsetnya 7,6. Jadi kita atur offsetnya sebesar 7,6. Oke, pada saat 7,6 seperti ini. Nah, teman-teman langsung bisa memvariasikan luas penampangnya. Luas platnya ya, sama aja luas penampang dan luas plat. Oke, kita variasikan jadi 110. Nah, pada saat luas penampang itu 110 atau yang dekat itu adalah 109,9, kapasitansi yang diberikan itu adalah 0,26 kali 10 pangkat min 12. Begitu seterusnya sampai dia pada 200 ya. Kita kan mau sampai dia penambahan 200. Nah, oke, 201,2 mm. Jadi bisa dilihat kapasitansinya 0,64 kali 10 pangkat min 12. Jadi kita catat dari 100 sampai 200. Kita catat yang tertulis di sini. Oke, sekian itu tutorial saya dari ini di PET ya. Kita masuk ke perhitungan. Jadi di sini kita menghitung menggunakan regresi linear. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan rumus regresi linear, yaitu ada A1 dan A0, di mana A1 ini rumusnya ini ya, di mana ada N terus sigma atau total dari X1 dan Y1 dikurangi sigma atau total dari X dan total dari Y, kita kalikan. Lalu ini ada N itu adalah jumlah atau data yang kita dapatkan, ada berapa kali penambahan, seperti itu. Lalu di sini ada kuadrat dari X, jumlah kuadrat dari X, dan dikurangi dikurangi sama X, itu dikuadratin. Kalau saya hitung dari data yang saya dapatkan bahwa A1 itu sebesar 0,001379 kali 10 pangkat min 12. Untuk A0-nya sendiri, untuk rumusnya itu kurang lebih saja ya, bahwa teman-teman bisa lihat di sini rumusnya itu seperti ini, bahwa di sini ada jumlah dari X kuadrat, terus dikalikan jumlah dari Y, dikurangi dengan jumlah X, jumlah seluruhnya X atau total X, dikalikan dengan total dari X dan Y. Dan yang ini sama yang bawah pembagiannya atau dibagi dengan ini, dibaginya itu sama dengan rumus dari regresi linear untuk mencari A1. Lalu saya dapatkan di A0 pada regresi linear data 1 yaitu sebesar 0,00346 kali 10 pangkat min 12. Jadi untuk di regresi linearnya data 1 ini kita mencari nilai epsilon 0 dan menghitung nilai errornya. Untuk mencari nilai epsilon sendiri yaitu rumusnya adalah epsilon 0 sama dengan A1 itu adalah kita dapatkan yang dari regresi linear yang ini, dikalikan 10 pangkat min 12 dikalikan dengan D, yaitu 7,6, dan hasilnya adalah 0,0086
412 kali 10 pangkat min 12. Ini adalah epsilon 0 yang kita dapatkan dari data pertama. Nah, untuk perhitungan selanjutnya kita mencari errornya. Berapa error yang dihasilkan dari regresi linear tersebut? Untuk data 1. Dan didapatkan bahwa xt ini adalah epsilon 0 yang besarnya atau nilainya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Dan xa ini adalah A1 dari regresi linear. Kita kurangin dan kita kalikan 100%, lalu kita bagikan lagi dengan epsilon 0 atau xa, kita dapatkan hasil 0,99%. Untuk regresi linear 2 sama saja, yaitu nilainya atau rumusnya sama, tapi nilainya yang berbeda karena kita memakai data 2. Dan data yang tadi diberikan adalah data yang memakai bahan dielektrik sebagai bahan tambahannya ya. Dan didapatkan bahwa A1 itu sebesar 0,004168 ya kali 10 pangkat min 12, dan untuk A0 nya kita dapatkan hasilnya yang itu minus 0,2017 kali 10 pangkat min 12. Pada perhitungan kedua ini, perhitungan data kedua ini kita akan menentukan mencari nilai K, konstanta dielektrik yang dipakai. Jadi K itu rumusnya adalah epsilon 1, A1 dikalikan D dibagi epsilon 0. Nah, tadi A1-nya kan udah didapat tuh dari A1-nya kan udah didapat dari perhitungan regresi linear data 2 yang ini. Lalu kita kalikan dengan D atau jarak antar platnya itu 7,6. Lalu kita bagikan dengan epsilon 0 yang kita dapatkan dari data pertama. Ya. Jadi hasilnya adalah 3,66. Kita masuk ke pembahasan. Jadi pada praktikum ini dapat kita menentukan kapasitansi dari simulasi PET dengan memvariasikan luas permukaan plat data dari yang diberikan dan dimasukkan ke simulasi PET. Dilihat bahwa jika luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansi akan bertambah besar. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D, bahwa kapasitansi sebanding lurus dengan luas permukaan. Jadi, perhitungan pada regresi linear itu ditunjukkan untuk menentukan nilai epsilon 0, dan epsilon 0 yang didapatkan adalah 0,0086412 dikali 10 pangkat min 12. Lalu kita menghitung persentase errornya, dan kita dapatkan bahwa persentase errornya adalah sebesar 0,99%. Kemudian, untuk data 2 ditunjukkan untuk menentukan nilai K atau konstanta dielektrik. Bahan dielektrik digunakan pada simulasi PET kali ini, simulasi PET pada kelompok saya yaitu gelas. Terlihat bahwa jika luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansinya semakin besar. Hal ini sesuai dengan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A dikali K, yaitu penambahan dari konstanta dielektrik, dibagi dengan D atau jarak antar plat, bahwa itu berbanding lurus dengan luas permukaan. Nah, untuk mencari K, kita menggunakan rumus K sama dengan A1, yaitu A1 yang kita dapatkan dari rumus regresi linear, regresi linear data 2, lalu kita kalikan dengan D atau jarak antar plat, dan kita bagikan dengan epsilon 0 yang kita dapatkan di data pertama. Oke. Nah, jelaskan ya bahwa ada sehingga konstanta dielektrik yang didapatkan adalah 3,6. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, kapasitansi akan bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor. Lalu yang kedua, semakin besar luas permukaan plat, maka semakin besar pula kapasitansinya. Untuk rumus C sama dengan epsilon 0 dan epsilon 0 dikali A per D, dan C sama dengan epsilon 0 dikali A dikali D per D, itu dapat dibuktikan bahwa kapasitansinya itu dan luas permukaan itu sebanding, atau bahwasannya semakin luas permukaan tersebut maka semakin besar pula kapasitansinya. Dan kesimpulan terakhir yang kita dapat, nilai error pada data 1 yaitu sebesar 0,99%, dan nilai K atau konstanta dielektrik pada data 2 sebesar 3,6. Saran saya untuk praktikum ini, kita membaca dan mengikuti modul dengan seksama, lalu kita lebih teliti dalam proses pemasukan dan mengambil data,
dan kita menghitung regresi linear dengan sabar. Sekian dan terima kasih. Oke, begitu saja presentasi dari saya kali ini tentang kapasitansi dielektrik dengan kode F6. Apabila teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa mengulangi videonya dari awal. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.